Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Agung Pradana dan masih di podcast HMTI. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa bulan ini kita sempat vakum karena untuk saya diri sendiri ada beberapa kesibukan yang harus dilakukan. Tapi sekarang kita balik lagi untuk program ini podcast HMTI. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu rekan saya dari HMTI juga. Beliau adalah seorang entrepreneur dan juga seorang penulis. Beliau adalah Mas Paput dari divisi Litbang. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pak Putri Cahyono. Saya dari divisi Litbang. Saya sendiri masuk di HMTI masih baru ya, karena saya baru masuk sekarang udah semester 2 sih, mau ke semester 3. Jadi untuk pengalaman sendiri mungkin masih terbilang sedikit, tapi boleh deh kita ngobrol-ngobrol apa aja yang mau diobrolin nih. Ya Mas Paput, apa kabar nih sebelumnya? Ya, alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya. Sekarang lagi sibuk nulis buku kah atau ada kegiatan lain? Kalau kegiatan sih masih di seputar kuliah sambil kerja ya. Untuk nulis sendiri lebih banyak kosong. Cuman masih diselingi lah sedikit-sedikit, mungkin di beberapa hari yang ada free time, mungkin masih nulis, masih cari inspirasi, cari kata-kata yang bagus, baru dibikin. Cuman kalau untuk sekarang ini karena udah mau UAS ya bentar lagi, jadi kayak masih ditinggalin dulu gitu. Masa tenang. Masa tenang, Ya. betul. Karena memang untuk penulis juga butuh suasana yang pas buat dapetin ide ya. Iya, betul banget. Mungkin mirip-mirip kayak orang desain lah. Kalau orang desain itu butuh cari tempat yang tenang, harus cari pemandangan yang bagus mungkin, terus dapat ide. Nah, penulis juga sama seperti itu. Kita juga butuh kadang-kadang yang namanya ketenangan, kayak misalnya di perpustakaan lah. Mungkin karena itu ya perpustakaan jadi sepi, karena memang rata-rata pembaca atau penulis ini dapat menikmati dari apa yang dilakukannya dengan ketenangan. Oke. Mungkin kita bisa korek-korek sedikit. Mas Paput, kalau boleh tahu udah berapa buku nih yang udah ditulis atau udah dikerjakan atau udah dikerjakan sebagai editor, baik itu sebagai penulis utama gitu kan? Karena buku kan mempunyai banyak struktur, dimana ada yang bagian A, ada yang bagian B, kayak untuk pengerjaan tahap awal hingga tahap akhir. Karena kadang kita bekerja sebagai tim gitu. Iya, benar-benar. Benar. Jadi sebenarnya kalau mau ngupas tentang buku ini agak panjang ya, Mas Agung ya. Kita bagi dulu nih dari penulis sendiri. Penulis sendiri sih sebenarnya nggak butuh apa-apa selain hanya menulis. Kemudian dari maksudnya sebelum dia menulis dia harus menentukan dulu nih apa yang mau ditulis, fiksi kah, non fiksi kah, terus temanya tentang Genre apa. ya, lebih ke genre. Enggak. Bukan, kalau fiksi non fiksi ini maksudnya, kalau fiksi ini adalah suatu khayalan, jadi apa yang ditulis ini benar-benar imajinatif. Okay. Mungkin dipadukan dengan kenyataan tapi tidak sepenuhnya benar gitu ya, tidak sepenuhnya realistis. Sedangkan kalau yang dikatakan non fiksi itu adalah tulisan yang benar-benar ilmiah. Mungkin sebagai contohnya kita nulis artikel, laporan praktikum, atau skripsi. Nah, itu termasuk dari karya tulis yang non fiksi. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ya, semua orang di dunia ini adalah penulis. Mungkin di bagian-bagian kecil seperti, anggaplah kita bikin Instagram, media sosial lah, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Pasti kita bikin yang namanya caption kan? Iya, betul. Deskripsi. Nah, sebenarnya setiap orang sudah jadi penulis dengan hanya melakukan hal itu gitu. Cuman mereka tidak mau mengembangkan yang lebih dari itu. Nah, kemudian dari penulis ini sendiri ketika sudah menentukan apa itu
yang akan ditulis, terus temanya sudah ditentukan, dia tinggal menulis saja. Kemudian untuk struktur yang lainnya itu nanti akan masuk ke yang namanya ranah penerbit. Di penerbit inilah baru yang kompleksnya tercipta nih. Dari mulai adanya editing, adanya proofreading, adanya cetak untuk sekedar dummy ya, hanya untuk dilihat apakah ada errornya, maka kemudian bisa diperbaiki lagi. Di situ akan kompleks sekali. Kemudian untuk pengerjaan buku ini sendiri bisa dibilang gimana ya, gampang-gampang susah sih. Gampang-gampang susah. Karena kalau kita enjoy sendiri ya apapun itu ya. Kalau kita enjoy sebenarnya semuanya akan mudah. Yang penting suka aja. Iya, kita menikmati gitu kan. Cuma ya kalau yang namanya nggak suka kan mau gimana pun tetap aja nggak enak ya. Apalagi nih ya untuk nulis ya. Kalau untuk buku sendiri yang sudah saya kerjakan itu saya udah nggak ngitung sih berapa banyaknya buku. Perkiraan aja. Perkiraan aja mungkin sudah ada lebih dari 100 eksemplar. 100 judul yang saya kerjakan, tapi bukan tulisan saya maksudnya ya, karena betul. Saya selain sebagai penulis, saya juga sebagai editor, kemudian juga saya bisa nge-layout juga, kemudian saya biasanya juga senang untuk ngedesain cover sendiri karena kebetulan saya juga senang di bidang desain. Nah, untuk karya saya sendiri nih, kalau untuk buku terbitan saya solo sendiri itu ada 2 buku. Yang pertama ada buku Beda Dunia, itu yang terbit tahun 2018. Waktu itu saya nerbitin buku itu karena kehilangan istri. Itu inspirasi utama saya untuk nulis buku itu. Kemudian yang kedua adalah buku dengan judul Parade Musim Lara. Itu terbit tahun 2021. Dan dua-duanya ini buku non fiksi ya, karena saya tipe orang yang suka dengan buku-buku yang sifatnya puitis, romantis, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan relationship ya, bisa dibilang gitu. Kalau untuk buku yang ini ada juga nih, kan saya tadi bilang itu buku solo saya. Sedangkan dalam buku juga dikenal ada istilah yang namanya antologi. Itu adalah buku yang ditulis bersama-sama dengan beberapa penulis lainnya, kemudian dibukukan menjadi satu. Nah itu namanya antologi, dan buku antologi saya mungkin terhitung ada sekitar 15 judul buku sih. Dan semuanya memang non-fiksi semua. Karena kalau untuk nulis fiksi, itu fiksi, bukan non-fiksi. Karena kalau untuk nulis non-fiksi, saya benar-benar nggak kuat. Jujur aja nih, siapa yang kuat ya? Iya. Nulis skripsi misalnya. Pusing 7 keliling. Pusing 7 keliling kan. Jadi rata-rata buku-buku saya tuh kebanyakan fiksi. Dan itu sebanyak itu mulai dari tahun berapa Mas ngerjainnya? Kalau mulai, saya tertarik dengan dunia literasi ini tuh di awal saya sekolah SMP. Karena ada teman yang waktu itu bikin pantun. Kok asik ya gitu ya. Jadi saya coba untuk cari sesuatu yang lain nih, puisi gitu kan, untuk menimpali, maksudnya hanya untuk menyaut-sautan lah ya. Akhirnya dari situ saya nulis nih puisi, saya nulis cerpen, kemudian saya nulis novel juga, tapi untuk ukuran yang namanya masih anak sekolah ya waktu itu ya, mungkin bisa dikatakan sangat sederhana, jauh sekali dari baik lah. Cuma sering karya tulis saya itu masuk ke mading, kemudian saya ikutkan lomba di majalah-majalah. Waktu itu masih ada majalah, semacam majalah apa? Majalah Bobo bukan? Dulu ada itu satu lagi tuh yang tingkat remaja apa ya, gadis, semacam apa itu ya, gitulah ya. Itu tahun saya waktu itu. Nah dari situ kemudian masuk ke ranah SMA, terus kemudian ketemu sama yang namanya komunitas menulis. Ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Berarti mulai berkembang dari setelah masuk komunitas itu. Iya benar. Jadi saya penasaran nih, apa sih isinya komunitas nih, ngapain aja gitu. Saya coba masuk, ternyata di komunitas ini seru banget nih, kita bisa saling sharing ilmu. Pertama, kemudian yang kedua bisa dapat teman juga yang satu frekuensi ya. Sama-sama suka nulis gitu kan.
Jadinya kan asik nih kalau apa aja yang diobrolin pasti jadi nyambung sinkron gitu, ya, nyambung sinkron. gitu. Nah, dari situlah awalnya saya suka nulis tuh. Mungkin kalau buat saya pribadi ada satu pertanyaan besar nih. Nah, kenapa suka menulis gitu? Karena saya pribadi bukan orang yang suka bukan tipe orang yang suka nulis gitu. Paling males banget nulis. Jangan nulis buku, nulis tugas aja malesnya minta ampun. Kenapa Mas Abud bisa suka nulis gitu? Kalau pertanyaannya seperti itu, saya balikin pertanyaan dulu nih ke Mas Agung nih. Mas Agung nih sampai saat ini nggak mungkin dong nggak pernah yang namanya nggak stres. Iya. Pasti ada dong. Pasti dong. Nah, caranya ngerilis stres itu gimana Mas Agung? Kalau saya pribadi bisa dalam bentuk main game, bisa jalan-jalan mungkin. traveling ya, traveling, ya. bisa hangout sama temen, nongkrong kan, terus cerita-cerita, ya kayak gitu. Kalau saya pribadi buat hilangin stres. Nah, jadi tiap orang ini kan berbeda-beda nih Mas Agung. Dari penjelasan Mas Agung aja nih sudah bisa diambil kesimpulan bahwa setiap orang pasti ada masa-masa dia stres, ada masa-masa dia pikirannya kacau, dan cara merilisnya itu sebenarnya berbagai macam nih. Dan saya termasuk ke dalam salah satu yang dengan cara menulis, stres saya jadi hilang Mas Agung. Saya masuk ke dalam suatu apa yang saya tuliskan, jadi saya masuk ke dalam ceritanya, saya benar-benar terlarut di dalamnya. Kemudian apa yang saya jadi beban pikiran itu hilang sendiri. Terus kemudian yang kedua, menulis juga buat saya itu sebagai media healing ya, penyembuhan. Karena luka terbesar saya adalah luka ketika istri saya meninggal waktu itu. Saya nggak tahu harus melampiaskannya ke arah mana. Ketika saya menulis tentang almarhumah, beban yang saya rasakan di dalam dada itu sedikit demi sedikit mulai terangkat, mulai berkurang ya. Mulai berkurang. Jadi kalau ditanya alasan saya kenapa saya menulis, berarti sebagai salah satu bentuk cara mengekspresikan perasaan juga. Perasaan, betul. Betul ya. Itu yang saya rasakan. Kalau itu kalau untuk penulis ya, kan Mas Abud ini juga seorang entrepreneur nih. Ya. Bisa dibilang begitu kan? Karena beliau juga seorang desainer, mengerjakan beberapa project. Bahkan ada yang dari klien yang luar negeri nih, di luar Indonesia nih. Kalau boleh tahu apa project paling besar yang pernah ditangani Mas? Ini berarti kita bicara tentang pekerjaan utama saya nih, berarti ya Mas ya. Lebih ke sisi lain dari penulis tadi gitu. Dan yang saya sebutkan di awal kan seorang entrepreneur dan juga penulis gitu. Jadi kalau bisa dibilang desain ini saya sebenarnya tidak sengaja masuk. Tidak sengaja masuk. Ini teman saya beneran nih kuliah desain, jurusan desain bener-bener nih. Jurusannya dia itu lulusan desain visual grafis, komunikasi visual lah. Yang notabene-nya dia kuliah ada di salah satu tempat di Bandung. Nah kemudian saya ini ada kenal nih sama yang perwakilan yang ditempatkan di salah satu negara lain, dan dia bertanya sama saya apakah saya bisa mengerjakan. Waktu itu dia butuh video promosi untuk acara. Jadi waktu itu ada acara yang ingin dipromosikan, dan dia pengennya itu dibuat dalam bentuk motion graphic. Motion graphic ini lebih ke arah animasi yang digerakkan gitu. Mungkin penjelasan secara sederhananya begitu ya Mas Agung ya. Iya. Nah, saya waktu itu berpikir nih, teman saya bisa ngerjain. Kenapa nggak saya ambil gitu? Saya coba. Saya tanya ke teman, yaudah kita coba aja, dia bilang waktu itu ya. Ketika dicoba selesai, si teman saya yang perwakilan ini itu ternyata sangat senang sekali dengan hasilnya. Beliau sangat puas, dan beliau menawarkan untuk kontrak kerjasama full selama 1 tahun. Itu benar-benar di luar ekspektasi kita waktu itu ya, karena kita awalnya cuma diminta tolong nih waktu itu. Coba-coba berhadiah. Karena kita
Waktu itu saya jualan, teman saya itu kerja di 2 tempat loh waktu itu. Di Sindo satu, di percetakan, sorry kesebut merek. Di koran satu, kemudian di percetakan satu. Nah dari situ akhirnya kita coba bikin CV nih, kita bikin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ini memang karena kan instansinya instansi pemerintah ya, jadi kita masuknya juga harus dengan legal. Ya akhirnya kita bangunlah CV waktu itu dari nol, kita coba masukin surat penawaran kerja. Saya juga dari nol, saya nggak ngerti administrasi sama sekali Mas Agung waktu itu, belajar dari sana sini, tutorial YouTube yang pastinya otodidak semua lah ya. Kemudian alhamdulillahnya berhasil untuk proyek itu, dan dari situ kami dapat proyek lagi dari beberapa klien perwakilan dari negara lain. Jadi kalau bisa dibilang apa proyek paling besar, ya proyek dari perwakilan itu, karena kalau bisa diakumulasikan itu nilainya lumayan fantastis. Biasa. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan untuk kesempatan pada kali ini. Kalau misalkan ada waktu nanti kita lanjutkan di next video ya, next podcast, karena keterbatasan waktu juga teman-teman. Semoga apa yang di-share oleh Mas Paput juga bermanfaat untuk para pendengar, terutama teman-teman yang setia mendengarkan podcast HMT ini. Saya Agung Pradana pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.